Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparma. Sarapan kita pada pagi hari ini berhubungan kedatangan Tuhan Yesus dari Matius 24 ayat 15. Matius 24 ayat 15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa kecil berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini jelas peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Nah, waktu ini gereja sudah tidak ada lagi. Gereja ada di surga bersama Tuhan Yesus. Namanya diangkat ya. Jadi gereja sudah gereja itu adalah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mulai dari hari Pentakosta sampai kepada suatu saat 1 Tesalonika 4 dan 5 ada di sana, Tuhan Yesus menjemput orang-orang percaya di awan-awan. Orang mati yang sudah percaya dibangkitkan, diubah. Kemudian orang yang masih hidup pada waktu itu, orang percaya maksudnya, diubahkan. Bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Nah, di bumi terjadi seperti ini tadi. Apabila kamu melihat pembinasa kecil, tentu saja kamu bukan murid-murid pada waktu dia bicara. Kamu adalah orang percaya pada waktu itu. Sesungguhnya mulai pada waktu itu banyak orang Israel yang percaya di situ. Zaman itu ya. Karena adanya, kita lihat nanti penjelasannya. Tapi begini, melihat pembinasa kecil berdiri di tempat kudus. Lah, tempat kudus mana? Saudaraku yang dikasih Tuhan, dulu tempat kudus itu ada, tapi seperti kita ketahui kemarin, dulu sudah saya sampaikan bahwa tempat kudus atau bait Allah sudah dihancurkan oleh tentara Roma pada waktu tahun 70. Sampai sekarang tidak ada lagi. Ada yang memikirkan
Itulah yang sekarang disebut Dome of the Rock. Maaf. Inilah masjid di mana dulu sebetulnya bait Allah itu. Nah, ini kepercayaan para arkeolog. Tapi ada yang percaya yang lain, tempat Kudus bukan di situ. Tapi oke, ini kepercayaan kebanyakan. Kalau Bapak Ibu ke sana, orang Kristen tidak boleh ya, itu dipisahkan. Itu untuk yang umroh pergi ke situ ada, lalu yang orang Kristen dipisahkan pergi ke tembok ratapan. Nah, tetapi nanti, jadi sekarang sudah tidak ada bait Allah, tapi nanti pada waktu kita tidak tahu, itu bait Allah akan dibangun lagi. Nah, bait Allah akan dibangun lagi. Bait Allah dibangun lagi, kemudian ada seorang yang bernama tadi pembinasa keji menuntut dia sebagai Allah berdiri di bait suci ini, bait Allah ini, tempat kudus. Nah, pada waktu ada itu, pembaca diperingatkan oleh Matius, pembaca harus tahu pada waktu pembinasa keji itulah yang disebut nanti antikris. Ya, di situ dia meminta disembah. Banyak mesias palsu datang. Itu. Kemudian ada nabi-nabi palsu mengajak orang supaya menyembah ini pembinasa keji ini. Dan di situ terjadi siksaan yang berat. Nah, seperti kemarin sudah dibicarakan di sini, ya ini 3,5 tahun pertama ada orang pembinasa keji itu damai dengan bangsa Israel. Kemudian ia datang 3,5 tahun ini, 3,5 tahun terakhir ini keji sekali, banyak orang dibunuh di sini yang disebut Great Tribulation, kesusahan yang amat besar di sini. Ya, amat besar di sini. Nah, itu ada nabi-nabi pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Tandanya di sini hampir Yesus, tapi orang-orang percaya yang pada waktu itu ada bangsa Yahudi yang banyak sekali, 114.000 penginjil, itu menyebarkan Injil sehingga seluruh bumi itu telah mendengar Injil, dan yang percaya kepada Tuhan Yesus nanti masuk ini ketika ini Yesus datang di sini, ketika Yesus datang mereka di dalam kerajaannya di bumi, dan seterusnya sesudah ada, kemarin sudah saya jelaskan, sudah ada pengadilan tahta putih di mana orang tidak percaya dihukum ke neraka, lalu yang percaya terus ke langit bumi baru, langit bumi baru. Itulah pengharapan kita. Kita tidak ikut dalam masa ini, tetapi kita diberitahu bahwa kita mempunyai pengharapan yang besar. Pengharapan yang besar. Jadi orang percaya itu luar biasa. Saya ulangi lagi di sini bahwa kita memiliki pengharapan yang luar biasa bersama-sama Kristus nanti memerintah di bumi 1000 tahun, kemudian beralih ke langit baru dan bumi baru selama-lamanya, dan selama-lamanya di sana sudah tidak ada tangis lagi, tidak ada air mata, adanya adalah menyembah Tuhan, memuji-muji Tuhan, bersekutu dengan orang-orang kudus yang lainnya, di mana katanya di sana bumi dan langit sudah jadi satu. Matahari tidak diperlukan karena ada anak domba Allah. Kita berhadapan muka dengan muka. Seterusnya dan seterusnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan peringatan-Mu kepada kami
bahwa Engkau mengasihi kami sehingga kami tidak turut di dalam kesusahan besar yang akan terjadi di dalam bumi ini. Karena kami telah Engkau angkat bersama-sama Engkau di dalam surga dan akan kembali bersama-sama Engkau memerintah bumi ini. Bahkan terus kami akan hidup selama-lamanya di langit baru dan bumi baru. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu yang luar biasa ini. Dalam hidup kami positif, optimis menghadapi segala masalah yang ada di hadapan kami hari ini. Amin. Selamat beraktivitas. Jadi COVID belum selesai. Jadi mari kita pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan, dan kurangi mobilitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.